Ini kampung pecinan. Dan benar-benar hampir 100% Cina. Hanya 4 yang bukan Cina. Termasuk saya. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam strategi berdakwah adalah jadi satu konsep yang selama ini dipegang oleh kalangan santri, dan itu konsep dari ulama-ulama pendahulu kita. Berdakwah secara inkulturatif. Berdakwah dengan menyesuaikan tempat yang didakwahi. Kita mengenal satu istilah, wadarihim madumta fi darihim wa ardihim madumta fi ardihim. Asihilah mereka madumta fi darihim, selama engkau berada di rumahnya. Ya artinya senengke wong sing duwe omah. Ketika tamu datang ke rumah dan menyenangkan orang yang punya rumah, tentu yang punya rumah akan memberikan atau nyenengke kepada tamu itu. Wa ardihim madumta fi ardihim, gawe ridho, senangkan. Kalau dalam bahasa, kalau dikonversi dalam bahasa engkeng, beradaptasilah. Madum tafi darihim, madum tafi ardihim, selama engkau berada di tanahnya atau negerinya. Ini konsep apa? Konsep adaptasi. Konsep adaptasi, dan itu konsep dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Tentu para ulama dalam berdakwah itu yang mengikuti konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di mana ketika Rasulullah itu memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari menuju ke Yaman, itu konsepnya juga sama. Jadi step by step, sedikit-sedikit dan menyenangkan masyarakatnya. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam strategi berdakwah adalah memerintahkan orang-orang asli tersebut, asli daerah itu. Misalnya Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz bin Jabal diperintahkan ke Yaman yang sekarang menjadi Hadramaut itulah. Abu Musa al-Asy'ari diperintahkan ke Zabid. Karena memang Abu Musa al-Asy'ari kelahiran Zabid. Kemudian kita tahu Dihyah al-Kalabi diperintahkan ke Syria. Karena memang beliau juga kelahiran Syria. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebuah konsep dakwah yang memang dipegang oleh para ulama-ulama kita. Sehingga mereka sukses dalam berdakwah. Menciptakan negara Indonesia yang ijuru-yuru seperti ini. Tidak perlu diberi nabi. Tidak perlu Indonesia dikasih nabi, cukup dikasih wali songon, beres. Semuanya sudah menjadi hijau dengan konsep yang seperti itu. Kemudian tulisan-tulisan Cina yang saya abadikan. Tulisan Cina itu ternyata ketika saya tanyakan di pintu itu, misalnya di pintu sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah barat itu artinya bagus banget. Semoga panjang umur setinggi gunung. Yang sebelah kiri, semoga luas rezekinya sedalam lautan. Nah, itu kan doa. Ya, aku ya tinggal amin lah. Tinggal amin gitu. Istilah Gus Dur,
doa bersama. Yang berdoa itu mereka dengan tulisan mereka yang agamanya mereka sendiri. Tetapi saya nunut bahasanya mereka, nunut kalimatnya mereka. Tetapi i'tikad saya kepada Tuhan kami sendiri. Ini salah satu konsep doa bersama itu seperti itu. Nah, ini juga bagian dari gambaran atau gambaran dari tadi mengejawantahkan wadarihim adumta fi darihim wa ardihim adumta fi ardihim. Di mana saya itu pindah ke sini sebagai seorang al-muhajir. Sekarang ini lagi ini ya ribut ya perkara al-muhajir. Saya sebagai al-muhajir dari desa sebelah, saya pindah ke sini. Ini kampung pecinan. Dan benar-benar hampir 100% Cina. Hanya 4 yang bukan Cina. Termasuk saya. Ternyata ketika saya runut ke atas sampai ke 5, mbah saya yang kelima itu istrinya Cina gitu loh. Jadi tinggal 3,5 gitu. Nggih. Betul sekali dan kebetulan baru tadi malam saya mensyahadatkan 1 orang. Jadi selama saya di sini sudah 40 orang, persis 40 orang. Yang terakhir tadi malam. Orang yang sudah sendik-sendik. Sendik-sendik itu wes meh. Sudah di ICU di rumah sakit dan saya dipanggil. Dia hanya mau disyahadatkan oleh saya gitu. Akhirnya saya datang ke sana tadi malam habis maghrib mensyahadatkan 1 orang. Nah, sebelum ini 1 bulan yang lalu, malam Sabtu 2 orang. Kalau semalam itu Kristen Protestan dari gereja Jawi. Kemudian 1 bulan yang lalu dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Dari Sumatera Utara dan yang lagi dari Kragan. Jadi alhamdulillah selama di sini saya sudah mensyahadatkan 40 orang, baik yang lokal sini maupun yang interlokal dari Surabaya, dari Rembang kota, dari mana? Dari Kragan, ya Kecamatan Kragan dan dari mana-mana. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa sama sekali saya tidak pernah mengajak mereka. Jadi dakwah yang saya lakukan adalah dakwah bil hal. Saya hanya memberikan contoh dan itu pun sekilas info. Enggak contoh yang kita menunjukkan inilah contoh. Enggak. Ngapain seperti itu? Enggak perlu. Contoh nih, contoh kasus. Anak-anak sini itu kalau ada kawan-kawan baik Tionghoa maupun Jawa yang non-Muslim. Baik dari Konghucu, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Tetangga-tetangga meninggal. Kalau tetangga yang dekat dengan pondok, saya wajibkan seluruh santri takziah. Li'anna hakikat takziah tasliyah. Hakikat takziah itu melipur lara orang yang ditinggal mati. Maka saya wajibkan. Kalau agak sedikit jauh gitu ya bukan seluruh santri tapi pengurus pondok. Kalau agak kesanaan gitu ya cukup sayalah sama pengurus inti yang takziah. Dan anak-anak sini itu udah tahu semua karena memang saya ajari kalau kamu takziah dan dimintai doa, ya berdoalah semoga yang ditinggalkan ini mendapatkan hidayah dari Allah. Pasti bilang amin. Enggak mungkin ditinggalkan terus wah enggak mungkin aku enggak mau dapat hidayah, enggak mungkin. Pasti bilang amin. Nah, kalau dikejar Pak, Mas, Kang, Mbak, tolong doain dong yang meninggal ini papa didoain. Nah, anak-anak sini juga sudah tahu. Nah, ini juga pelajaran buat kawan-kawan semuanya. Bukan membohongi, tetapi bagaimana cara kita berdialektika dengan mereka tanpa mereka tersakiti. Ini namanya politik bermasyarakat. Jawabannya adalah semoga yang meninggal mendapatkan tempat yang layak. Titik, jangan dilanjutkan. Perkara layak itu urusan Allah, layak neraka apa layak surga gitu lah. Ini istilah ininya ya, istilah apa? Bahasa strategi berdialektika bermasyarakat.
strategi dialektika bermasyarakat. Dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berinteraksi, maka bagaimana caranya, gitulah. Ada satu hal penting yang menjadi guru saya, yaitu yang dilakukan selain mbah saya sendiri karena memang hidup di Lasem. Ada satu cerita unik dari Kiai Bisri Mustafa Rembang. Mbahnya Kiai Mustafa Bisri. Abahnya. Kiai Bisri Mustafa itu punya kawan pedagang bako. Saya lupa namanya, sebut saja, seingat saya itu Om Jang. Sebut saja Om Jang. Anaknya datang. Mbah, papa meninggal, Mbah. Oh iya. Ya suka tak ziarah Cong. Bukan begitu, Mbah. Masalahnya papa itu kemarin wasiat. Apa wasiatnya papamu? Bahasa Rembang, bahasa Lasem kan pakai em gitu ya. Apa wasiatnya papamu? Itu Mbah, kalau papa meninggal suruh nyembayangi anak santri. Yang dawuh seperti ini, yang cerita seperti ini, Kiai Mustafa Bisri sendiri di rumah saya sini. Suruh nyembayangi anak santri. Kata Kiai Mustafa Bisri, ngoten niku nek sampean kula rak montek. Saya iso mikir. Tapi abah mboten. Nah, ini yang saya pegang. Abah ngetikan, ya wes kok disembayangi cak pondok. Nah. Setelah sholat asar, Mbah Bisri nimbali anak-anak santri, Cung. Sapa iki mau sing ora jamaah asar, mudhun rene, kumpul ngarepe dalem. Wudu nggawa sajadah. Wah. Ini mungkin tambahan nih, tambahan ya ini ya. Anak santri kan terus spot jantung toh. Waduh, ketahuan nih sama Mbah Bisri ini. Enggak jamaah asar ini gimana, mau diapain, ditakzir mau diapain. Mending kalau terus dinikahkan ya. Oh. Kalau ditakzir kan wassalam itu. Wah, datang. Jong, carong puluh ya. Engko sing kabeh iku ngono balik. Sing 20 dipimpin karo si Anu. Ning gone omahe Om Jang salat asar jamaah ning kono. Sing penting ora ning ngarepe bendosa. Bendosa itu peti mati. Ya udah, salatlah mereka di rumahnya Om Jang, salat asar berjamaah. Berkembang suara beredar, suara di Rembang. Wah, geger. Yang satu, Mbah Bisri karepe piye? Santri, katanya NU ya. Katanya NU, katanya santri. Kok ada Cina non muslim meninggal kok disembayangi. Itu mereka yang kontra, yang tidak paham. Yang paham, terutama keluarganya, Mbah Bisri hebat. Santri-santri pondok Raudhatul Thalibin leteh hebat. Papa meninggal disembayangi anak santri. Saya tanya ke Kiai Mustafa Bisri, lho ngoten niku pripun Mbah kanggo napa Gus? Kangge napa niku? Wong-wong sing napa sing wau sing kontra wae. Kersane mbarno mawon sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya mereka antar mereka tanya-tanya, oh enggak, itu gak nyembayangi, tahu sendiri. Yang terpenting pada saat itu yang perlu dilulut-lulut atine adalah keluarga yang ditinggalkan. Itu. Ini kan strategi berinteraksi sosial dengan siapa. Kita punya cara. Nah, kemudian ini yang unik. Seminggu kemudian anaknya Om Jang tadi datang lagi. Bah, katanya kemarin, kata orang-orang itu, kemarin gak nyembayangi papa Mbah. Sapa sing ngono? Orang-orang cangkeme wong ngomong apa? Cangkeme wong pesisir ini, wong pesisir. Cangkeme wong itu Mbah. Kalau nyembayangi itu kan gak pakai rukuk sujud. Ya, kemarin pakai rukuk sujud. Papamiku dodol mbako senengane nyampur-nyampur mbako kakean dosa mulakno nganggo rukuk sujud. Ini maaf sekali lagi, ini bukan masalah membohongi atau ya kalau bahasa santri Lirboyo bohong yang boleh. Bohong sing boleh. Berstrategi menurut saya ini bagian dari strategi dakwahnya Kiai Bisri. Itu menjadi guru saya. Saya tiru anak-anak takziah. Bahkan saya ikut sampai ke kuburan Cina.
Sini ada kuburan bencana gede, 1,5 kilo dari sini. Saya ikut ngantar. Jadi tashizul mayyit. Tashizul mayyit sampai kepada mengantar ke kuburan. Ikut. Orang-orang pada menurunkan ke dalam kuburan, saya ngomong-ngomong sama mereka ya ikut. Gak apa-apa. Toh ziarah kubur orang-orang non-muslim kan boleh-boleh saja. Dalam rangka zikrul maut. Kan itu mubah. Apalagi kalau zikrul maut, ya malah bisa menjadi sunnah kan. Itu. Jadi itu gambarannya.